Shalom Bapak Ibu saudara-saudari terkasih, sidang jemaat yang berbahagia. Salam damai sejahtera di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Saudaraku, dalam Suara Gembala pada kesempatan ini kita akan membahas tentang ora et labora. Ya, tentunya Anda sudah kenal dengan jargon yang berbunyi ora et labora itu. Ora itu artinya berdoa, et itu dan, labora itu artinya bekerja. Jadi berdoa dan bekerja. Jadi kalau kita ingin meraih keberhasilan, meraih kemenangan, jangan lupakan akan dua hal ini, yaitu berdoa dan bekerja. Nah, kombinasi dari doa dan kerja itu ternyata digambarkan di dalam kisah Perjanjian Lama, dalam peperangan Israel melawan Amalek, saudara. Nah, ini menarik sekali untuk kita renungkan dan kita jadikan pedoman dalam kita menjalani hidup untuk tetap berkemenangan di dalam Tuhan. Saya bacakan, saudaraku, Keluaran 17, ayatnya yang ke-8 dan seterusnya. Lalu datanglah orang Amalek dan berperang melawan orang Israel di Rafidim. Musa berkata kepada Yosua, pilihlah orang-orang bagi kita, lalu keluarlah berperang melawan orang Amalek. Besok aku akan berdiri di puncak bukit itu dengan memegang tongkat Allah di tanganku. Lalu Yosua melakukan seperti yang dikatakan Musa kepadanya dan berperang melawan orang Amalek. Tetapi Musa, Harun, dan Hur telah naik ke puncak bukit. Dan terjadilah apabila Musa mengangkat tangannya, lebih kuatlah Israel. Tetapi apabila ia menurunkan tangannya, lebih kuatlah Amalek. Ayat 12, maka penatlah tangan Musa. Sebab itu mereka mengambil sebuah batu, diletakkanlah di bawahnya, supaya ia duduk di atasnya. Harun dan Hur menopang kedua belah tangannya. Jadi tangan Musa itu memegang tongkat, lelah, kemudian disuruh duduk, ya dikasih batu, suruh duduk, kemudian Harun dan Hur menopang tangan Musa itu supaya tetap dapat terangkat, ya. Jadi tongkat yang dipegangnya itu dapat tetap naik ke atas. Harun dan Hur menopang kedua belah tangannya, seorang di sisi yang satu, seorang di sisi yang lain, sehingga tangannya tidak bergerak sampai matahari terbenam. Demikianlah Yosua mengalahkan Amalek dan rakyatnya dengan mata pedang. Kemudian berfirmanlah Tuhan kepada Musa, tuliskanlah semuanya ini dalam sebuah kitab sebagai tanda peringatan. Nah, hari ini kita mengingat, saudaraku, ini maknanya apa, pesan rohaninya apa, ya. Dan ingatkanlah ke telinga Yosua bahwa aku akan menghapuskan sama sekali ingatan kepada Amalek dari kolong langit. Lalu Musa mendirikan sebuah mezbah dan menamainya Tuhanlah panji-panjiku. Ia berkata, tangan di atas panji-panji Tuhan. Tuhan berperang melawan Amalek turun-temurun. Saudaraku, di sini kita melihat, ya tadi ora et labora, ya, kita melihat sebetulnya yang membuat Harun itu, yang membuat Yosua itu menang terhadap Amalek dalam peperangan di bawah itu, ya, di lembahnya itu, perangnya itu, yang bikin menang itu apakah karena Yosua kuat? Ya pasti, Yosua pasti sudah train, ya dilatih untuk berperang. Tetapi sebetulnya ada rahasia yang lain, saudaraku, ada kuncinya. Apa itu, saudara? Yaitu Musa yang disertai oleh Harun dan Hur dan Harun naik ke puncak bukit. Musa mengangkat tangan. Nah, ini gambaran dari doa, saudara. Jadi kalau ada sesuatu peperangan tanda kutip, perjuangan tanda kutip untuk meraih keberhasilan, maka peperangan itu sendiri memang seru dan itu pasti menguras tenaga.
pasti Yosua juga nggak main-main dalam peperangan. Sebab itu taruhannya nyawa kan, saudara, dengan pedang kan mereka perang. Tetapi yang menentukan kemenangan itu sebenarnya Tuhan. Dan Tuhan butuh bukan hanya Yosua yang gigih, Yosua yang terlatih, Yosua yang gagah berani, Yosua yang maju perang. Bukan hanya Yosua saja. Dibutuhkan Musa yang naik ke gunung tinggi. Gambaran dari doa, saudaraku. Nah, saya yakin, saudara, kerjasama antara doa dan usaha ini tidak bisa dihilangkan salah satunya. Ora et labora ini. Dan itu sudah tergambar di dalam kisah kemenangan Israel terhadap Amalek ini. Nah, saudara, tadi saya mengikuti akan perdebatan dari seorang hamba Tuhan. Saudara mungkin kenal dengan siapa yang namanya Christian Prince. Saudara pasti pernah melihat ya, di YouTube itu sangat terkenal. Nah, Christian Prince ini berjuang untuk meyakinkan seseorang tentang kebenaran Injil dengan caranya dia, saudara. Tidak semua orang bisa, ya. Tidak semua orang diperlengkapi dengan kemampuan-kemampuan dan pengetahuan seperti Christian Prince. Itu memang khas ya. Dan caranya pun juga tidak semua orang bisa seperti dia. Nah, dia sedang berbicara, tadi saya saksikan ya saudaraku di YouTube, dia sedang berbicara dengan gencar terhadap seseorang. Cara berbicaranya itu seperti senapan mesin, dan tidak ada berhentinya sampai lawan bicaranya itu juga sampai jengkel gitu ya, seringkali marah-marah. Tapi saudaraku, saya melihat peperangan ini dahsyat. Tapi sulit sekali untuk bisa meyakinkan orang tentang kebenaran. Sampai orang itu begitu sulitnya, begitu alatnya, dia terus bantah terus. Dan hamba Tuhan ini juga terus berbicara. Ya, itu pertempurannya. Sampai akhirnya, saudaraku, ya ini happy end ya. Setelah sekian jam, ya mungkin butuh waktu entah berapa jam itu, saudaraku. Karena satu episode saja 4 jam, nanti dilanjutkan sampai 4 episode, saudara. Baru akhirnya orangnya itu menyerah. Dan akhirnya dia menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, dan dia tahu bahwa kebenaran hanya ada di dalam Kristus. Tapi peperangannya itu alot sekali. Nah, pada waktu saya melihat itu, saya ingat akan kisah ini, saudara. Orang seperti Christian Prince, kalau tidak didukung doa, maka dia akan berlelah-lelah dan sia-sia. Demikian, saudaraku, pelayanan kita memberitakan Injil, itu kan demi kasih ya, kita memberitakan Injil. Kita rindu orang beroleh selamat. Kita rindu orang itu boleh mengenal kebenaran dan kemudian mereka boleh diselamatkan di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Tetapi sehebat apapun seorang itu dapat menginjil atau memberitakan Injil, kalau tidak ada yang berdoa seperti Musa di atas bukit itu, di puncak bukit itu, pasti dia akan mengalami kesulitan. Karena ini masalah roh, saudara. Jadi kuasa doa itu nyata. Dan itu menentukan menang atau kalahnya Yosua yang ada di medan pertempuran. Jadi para penginjil-penginjil yang sehebat apapun juga itu butuh topangan doa. Siapa yang menopang? Ya kita semua, saudara. Anda yang terpanggil untuk masuk dalam pelayanan Musa, ayo naik ke atas gunung. Artinya, masuk dalam hadirat Tuhan, mendoakan mereka. Kalau Anda lelah, maka harus ada persekutuan, yaitu Harun dan Hur, yang meneguhkan, menopang Anda, sehingga Anda menjadi kuat kembali. Orang berdoa pun bisa lelah, loh, saudara. Bukan hanya orang yang ada di medan pertempuran yang lelah. Yang di peperangan rohani juga bisa capek seperti Musa. Makanya dibutuhkan Harun dan Hur. Inilah kebenaran, saudaraku. Dalam pelayanan,
juga di dalam apa saja. Kalau kita rindu untuk meraih kemenangan, ora et labora. Tuhan Yesus memberkati.